Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen 18C yang beranggotakan. Yang pertama ada Akila Sahira Aprilia, NPM 0138. Yang kedua ada saya sendiri, Nabila Anzalna Rizka, NPM 0141. Yang ketiga ada Ilham Mubarok, NPM 0168. Dan yang terakhir ada Novi Rizky, NPM 0189. Nah, dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul penerapan resiko pada perbankan syariah. Yang terdapat yaitu yang pertama ada resiko pasar, yang kedua ada risiko kredit dan risiko likuiditas. Dan yang berikut yaitu pengertian risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai satu potensi terjadi pada suatu peristiwa events yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diatasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau events tertentu. Yang pertama, terdapat risiko dalam lingkup perbankan merupakan kejadian potensi baik yang dapat diperkirakan atau expect maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Kemudian yang kedua, terdapat risiko dalam bidang apapun mempunyai sifat yang dinamis dengan intensitas dan dampak yang berubah-ubah serta mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kategori risiko yang lainnya. Adalah risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih unik dan bervariasi dibandingkan dengan bank pesaingnya, yaitu bank konvensional, sehingga manajemen bank syariah dituntut untuk mempunyai strategi dan teknik yang lebih dalam mitigasi risiko dan strategi manajemen dalam menghadapi pasar secara langsung. Risiko bank syariah tidak hanya risiko-risiko tradisional saja seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas, tetapi bank syariah juga menghadapi risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan lain sebagainya. Para banker syariah yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas diharapkan mampu untuk menempatkan pengelolaan dana sektor pembiayaan dan jasa sesuai dengan syariah, dan juga sektor yang mempunyai rasio risiko terhadap kemungkinan imbal hasil yang terbaik. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keberagaman dalam jenis transaksi atau produk atau jasa jaringan usaha. Sementara itu kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani. Yang pertama ada risiko pasar, risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yang ada di dalam maupun di luar posisi neraca keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar, yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. 4 faktor standar risiko pasar yaitu risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas, serta risiko benchmark suku bunga. Risiko pasar hanya akan muncul apabila bank memegang aset, tetapi tidak untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali. Risiko nilai tukar terjadi apabila aset bank dinilai dalam satuan mata uang asing. Apabila turunnya aset disebabkan murni karena faktor turunnya harga di pasar, maka dikelompokkan ke dalam risiko komoditas untuk aset non-keuangan dan risiko ekuitas untuk kepemilikan saham dan suku. Yang kedua ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit merupakan risiko paling fundamental dalam operasional bank. Risiko kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana
yang dilakukan oleh bank syariah yang kinerjanya bergantung pada pihak lawan, penerbit, dan kinerja pinjaman dana. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus, kas, dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan memberikan fleksibilitas dalam mendapatkan kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Tujuan utama terkait risiko likuiditas adalah meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Yang terakhir, terima kasih dari kelompok kami.